pengibaran bendera di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dimulai. Bertindak sebagai pembina apel, Haru Tamtomo, Koordinator Widya Iswara, Perwira Apel, Alrin Tambunan, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, Komandan Apel, Edo Hailani Hafid, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, MC Nadia Karina, Pelaksana pada Politeknik Imigrasi, Dirijen Siva Amalia, Pelaksana pada Politeknik Imigrasi, Pembaca doa, Ahmad Setiawan, Pelaksana pada Politeknik Imigrasi, Pengibar bendera Taruna Politeknik Imigrasi. Persiapan barisan. Komandan apel memasuki tempat apel. Kemudian Pandu, saya Abdali, Danton dapat kembali sampai dengan pasukan. Jalan! Jalan! Surya, terang, Cirebon, terang! Pembina apel memasuki tempat apel. Siap! Penghormatan barisan. Kepada pembina apel pagi. Hormat! Tegak! Laporan Komandan Apel. Lapor, apel pagi, Senin, 19 Februari 2024. Siap? Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kah, tegak, maju! Jalan!
bendera merah putih. Hormat! Rang! Terus. Rak, rak. Rak, rak. Balik, kanan langkah. Siap, maju. Jalan. Hop, kiri. Jalan. Sekarang. Lurus. Pengumuman pegawai tidak mengikuti senam pagi Jumat 16 Februari 2024. 1. Dedi Chandra bagian sekretariat. 2. Mahila bagian Puspenkom. Amanat oleh pembina apel. Istirahatkan. Untuk amanat, setelah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kolega saya, Asesor SDM Ahli Utama,
Ibu Direktur Poltekip dan Bapak Direktur Poltekip, para Wakil Direktur pada Politeknik, Bapak Ibu pejabat fungsional yang saya banggakan dan saya cintai, para taruna Poltekip dan Poltekim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang baik ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan apel pagi bersama. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita mengucapkan puji syukur karena pada tanggal 14 Februari kemarin, sebagai warga negara, kita telah melaksanakan hak konstitusi kita, yaitu melakukan pemilihan dalam rangka pemilu 2024. Banyak dinamika yang terjadi pada saat masa kampanye dan juga pada saat penghitungan suara sampai dengan hari ini. Masing-masing dari kita sudah menyampaikan, memilih pilihan-pilihan kita, dan tentu pasti kita semua punya pilihan yang berbeda. Namun demikian, perbedaan pilihan jangan sampai menjadikan kita terpecah. Jangan sampai kebersamaan dan persatuan kita ternodai karena kita berbeda pilihan. Pemilu sesuatu yang biasa di dalam negara demokrasi Indonesia dan diselenggarakan setiap 5 tahun. Yang kalah pasti kecewa, yang menang juga jangan euforia. Tapi yang paling penting untuk kita sebagai aparatur sipil negara, di tengah dinamika yang masih terjadi, mari kita kembali ke kita sebagai ASN yang profesional. Kita kembali mengingat kepada salah satu fungsi ASN, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita tinggalkan polemik, perbedaan yang sekarang juga masih berlangsung. Kita fokus dan kembali kepada pelaksanaan tugas kita. Karena sebagai abdi negara, abdi masyarakat, tugas kita kembali melayani masyarakat. Dan ketika kita melayani masyarakat, ada satu prinsip non-diskriminasi. Walaupun kita berbeda pilihan, tetap harus memberikan pelayanan yang sama kepada siapapun, baik kepada masyarakat maupun terhadap kita sesama ASN di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Yang kedua, sejak tahun 2017 ketika penerimaan CPNS dan juga penerimaan catar, baik Poltekip maupun Poltekim, saya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu penguji wawancara. Ketika melakukan wawancara, ada pertanyaan standar yang selalu ditanyakan kepada penguji. Apa tujuan Anda atau motivasi Anda ingin menjadi ASN atau menjadi calon taruna di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM? Itu hampir 98% jawabannya itu hampir sama. Dengan gagah perkasa, semua yang ditanya itu menjawab ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukan begitu? Hanya 2% saja yang tidak menjawab seperti itu.
Tapi 98% hampir jawabannya mengarah kepada ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan apa yang kita ucapkan di dalam menjawab pertanyaan tersebut ternyata didengar oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan itu. Kita akhirnya diangkat menjadi CPNS dan juga catar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu juga jawaban saya 46 tahun yang lalu ketika mengikuti seleksi menjadi mahasiswa Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Dulu namanya masih mahasiswa, belum taruna. Kampusnya masih di Percetakan Negara. Jadi ternyata jawaban mengabdi itu ampuh untuk meloloskan kita menjadi taruna Polteki maupun menjadi ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya, apakah sampai dengan hari ini semangat pengabdian itu masih ada di hati kita? Ya, karena ternyata tidak semua teman-teman mensyukuri nikmat Tuhan, diberi kesempatan mengabdi kepada Tuhan melalui aparatur sipil negara. Kalau saya boleh mengutip satu quote dari Presiden ke-35 Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy, yang mengatakan bahwa jangan bertanya apa yang sudah diberikan negara kepadamu, tetapi apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Itu artinya pengabdian itu harus tulus dan ikhlas, tidak mengenal untung rugi. Nah, sekarang ini masih ada segelintir dari kita yang sudah luntur semangat pengabdiannya. Masih 10 tahun saja merasa sudah mau pensiun. Masih 5 tahun saja sudah merasa ingin pensiun. Sehingga ketika diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, semangat pengabdiannya sudah menurun. Kan saya sudah mau pensiun gitu. Padahal yang namanya pengabdian itu tanpa akhir dan tanpa batas. Oleh karena itu ingin saya menekankan pada kesempatan yang baik ini, terus gelorakan semangat pengabdian itu. Karena itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengabdi kepada negara melalui aparatur sipil negara. Terus gelorakan dan terus menjadi penyemangat kita, sehingga ikut memberikan kontribusi di dalam membangun dan mensejahterakan bangsa ini. Yang terakhir, yang ketiga, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pamit kepada seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM. Kalau minggu lalu saya dirayakan di sini ulang tahun yang ke-65 tahun. Jadi hari ini saya boleh sombong, saya paling tua di jajaran BPSDM Hukum dan HAM. Dan mungkin di Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, selain Pak Menteri, saya juga mungkin yang nomor 2, yang paling tua. Ya, kita harus bangga ketika menjadi orang tua. Ya, saya sudah menerima SK pensiun dari Bapak Presiden. Di SK tersebut tertulis masa kerja saya 41 tahun. Mungkin belum ada teman-teman yang sebagian di sini umurnya 41 tahun ya. Jadi Anda belum lahir, saya sudah jadi pegawai. Kalau dihitung dengan pendidikan saya di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, ditambah 3 tahun,
berarti saya 44 tahun di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang sudah berganti nama 5 kali. Satu perjalanan panjang yang menurut saya ini semuanya jalan Tuhan. Ya, saya juga tidak pernah bercita-cita dan bermimpi pada akhirnya bisa menduduki jabatan struktural eselon 1 sebagai staf ahli menteri dan juga sebagai Widya Iswara ahli utama. Dan kesempatan ini ada sama Bapak Ibu semua, khususnya para taruna dan taruni Politeknik. Semuanya sekarang ini kesempatannya terbuka lebar untuk Anda bisa berkarir sampai usia 65 tahun. Tinggal kembali kepada kita. Kembali kepada nomor 2 tadi. Apakah semangat pengabdian yang tulus dan ikhlas tersebut masih terus kita pelihara? Karena semangat itulah yang memberikan jalan kita untuk meniti karir sampai titik seperti hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada pertama Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini melalui ASN Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, tentu kepada jajaran pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM dan juga di BPSN Hukum dan HAM yang telah juga memberikan banyak kesempatan, banyak peluang kepada saya untuk melakukan kegiatan pekerjaan dan juga membangun jejaring dalam rangka membawa Kementerian Hukum dan HAM, khususnya BPSDM Hukum dan HAM, di dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman, para PIMTI di BPSDM Hukum dan HAM, teman-teman pejabat fungsional yang selama ini bekerja sama dengan baik, berinteraksi dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan setiap kegiatan kita dan pekerjaan kita juga dengan baik. Yang kedua, tentu saya juga pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kebersamaan kita, di dalam interaksi kita, di dalam bergaul kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, ada ucapan, tindakan, perbuatan saya yang kurang berkenan. Karena katanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang pernah tersinggung, kecewa, dan sebagainya dengan saya. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Dan yang ketiga, saya mohon doa dari teman-teman semua untuk saya bisa memasuki masa purna tugas dengan semangat, dengan penuh sukacita, dan terus memelihara optimisme langkah saya ke depan. Saya mohon izin kepada teman-teman, kalau sampai tanggal 29 Februari nanti, saya masih beredar di lingkungan ini, karena masih ada tugas dan kepercayaan yang harus saya selesaikan dan tuntaskan. Jadi semangat pengabdian itu tetap harus digelorakan sampai titik akhir masa pengabdian. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa orang selalu mengidentikan pensiun itu dengan umur, dengan tua. Oh, kalau dia pensiun itu tua. Padahal tua itu hanya terkait dengan usia. Sedang kedewasaan berkaitan dengan karakter.
Pada dasarnya, setiap orang pasti akan tua. Tetapi bagaimana kita menjadi tua dengan kedewasaan karakter kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Mari kita gelorakan kembali komitmen dan semangat pengabdian kita dengan meneriakan Yel Kementerian Hukum dan HAM dan BPSDM Hukum dan HAM dengan penuh semangat. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. BPSDM. 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 Pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha mengetahui, untuk kami yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan latihan, kami mohon ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kayakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah kami dengan ilmu, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang maha menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan,
Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari perkara keji dan mungkar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan barisan. Pada pembina apel pagi. Hormat! Dan tegak! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, Komandan apel dapat membubarkan barisan. Danton dapat mengambil pasukan sesuai dengan rencana. Jalan! Jalan! Peraturan baru. Nah, setelah itu dia bikin dulu.